Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Seberkas sinar cahaya dari puluhan ribu prajurit Taisu berlangsung selama setengah batang dupa dan benar-benar menenggelamkan sosok Xiaoyan ke dalamnya. Pada saat ini, sinar cahaya berangsur-angsur meredup. Baru kemudian tentara Taisu secara bertahap mengendurkan kewaspadaan mereka. Adapun orang-orang dari dalam Anyang di sisi yang jauh, mereka hanya bisa menatap medan pertempuran dengan wajah putus asa. Sudah mati. Orang kuat ini sudah mati. Ini akan menjadi giliran kita selanjutnya, ucap orang-orang dari alam Anyang. Harapan di mata mereka benar-benar hancur dan semua orang berkecil hati. Mereka tidak percaya bahwa keajaiban akan terjadi. Bahkan para prajurit Taisu berpikir bahwa Xiaoyan sudah musnah saat ini. Tetapi pada saat ini, tepat ketika sinar cahaya berangsur-angsur meredup, tiba-tiba saja sebuah telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari meraung keluar darinya. Itu meraih ratusan tentara Taisu dengan satu telapak tangan, lalu meremasnya dengan kelima jarinya. Apa? Dia belum mati. Suara ini bukan berasal dari makhluk di alam Anyang, melainkan bergema dari puluhan ribu tentara Taisu. Jelas tidak ada yang lebih terkejut dari mereka. Dengan serangan mereka barusan, bahkan keabadian Kaisar Langkah ke-7 tidak mungkin untuk bertahan. Dan saat ini tidak hanya gagal membunuh lawan, tetapi yang terakhir masih memiliki kekuatan untuk melawan. Saat telapak tangan besar terulur, terlihat tangan raksasa lainnya juga muncul, dan semua orang Taisu langsung kocar-kacir saat melihat ini. Segera di dalam cahaya, terlihat sesosok membengkak melawan angin, dan melonjak hingga ratusan kaki dalam sekejap. Hahaha, jadi begitu. Tubuh raksasa klon Yuan Shen dapat ditampilkan dengan mengkonsumsi kekuatan energi darah. Semakin besar tubuhnya, semakin banyak energi darah yang dikonsumsi. Untungnya kecepatan konsumsinya tidak cepat. Itu bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu setelah menjadi lebih besar. Jadi mari kita lihat seberapa kuat tubuh 100 kaki Yuan Shen, ucap Xiaoyan tertawa liar. Udara putih naik dari tubuhnya dan rambut di belakangnya berkibar. Di bawah tubuh raksasa Yuan Shen, puluhan ribu Taisu tampak seperti segerombolan semua hitam. Kakinya yang besar mengambil langkah ke depan, lalu menginjak ratusan prajurit Taisu dengan guncangan hebat. Asap dan debu naik ke udara. Saat berikutnya sosok raksasa Xiaoyan membungkuk dan meraih tentara Taisu lebih banyak lagi. Tanpa belas kasihan apapun, Xiaoyan langsung meremasnya dan meledakkan mereka menjadi berkeping-keping. Bajingan! Dari mana sebenarnya orang ini berasal? Sensi tidak memiliki eksistensi dengan kekuatan fisik menakutkan seperti ini. Bahkan serangan seperti itu tidak bisa membuatnya terluka. Aku khawatir kita terlalu meremehkannya. Cepat, lanjutkan membentuk formasi dan bunuh dia di sini dengan segala cara. Ingatlah untuk tidak menahan apapun. Lagi pula orang ini tidak hanya membunuh prajurit Taisu kita, tetapi juga mengambil pelindung dewa palsu. Mereka yang berani mencuri pelindung dewa palsu harus dihabisi, ucap sang komandan Taisu. Kekuatan orang ini terlalu menakutkan. Jika kita ingin membunuhnya, kita hanya bisa menggunakan kekuatan monster void. Kalau tidak, semakin lama kita menundanya, semakin besar kerugian kita, jawab seorang kapten lainnya. Mereka para komandan Taisu hanya menonton pertempuran di belakang puluhan ribu tentara. Xiaoyan tahu bahwa pada saat ini kelompok Taisu dikendalikan oleh seseorang dari belakang. Tetapi itu tidak masalah. Pada saat ini dia menikmati pembantaian massal, mengayunkan tinjunya yang seperti gunung dengan liar. Dan ketika jatuh ke tanah, akan ada ratusan Taisu yang langsung hancur di tempat. Inilah arti dari membunuh sekelompok semut yang sebenarnya. Hahaha. Taisu. Percaya atau tidak, hari ini aku akan membuatmu mengalami kerugian besar, ucap Xiaoyan seolah-olah menikmati keadaan ini. Tinjunya yang besar berisi cahaya keemasan, dan energi putih naik dari seluruh tubuhnya seperti air mendidih. Sungguh luar biasa bahwa meskipun tubuhnya menjadi lebih besar, kecepatannya tidak berkurang karenanya, yang akan sangat menakutkan. Xiaoyan mengambil langkah maju. Para prajurit Taisu di depannya benar-benar seperti semut dari sudut pandangnya. Tidak peduli apakah itu telapak tangan atau tendangan. Serangan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh para prajurit Taisu. Bahkan jika mereka mengambil kesempatan untuk menyerang Xiaoyan dari belakang, mereka benar-benar tidak dapat menembus pertahanannya yang kokoh. Bahkan jika ada luka di tubuhnya, itu dapat sembuh dengan cepat. Para komandan Taisu yang berdiri di belakang memiliki ekspresi suram saat melihat Xiaoyan tak terhentikan. Cepat kirim gurita void untuk membatasinya. Tahan dia sebanyak mungkin. Bala bantuan lanjutan akan segera tiba, ucap sang kapten Taisu. Saat suara itu turun, mereka mengendalikan monster void Taisu di udara. Sisiknya yang seperti logam itu terkelupas dan menjadi gurita logam yang tak terhitung jumlahnya. Karena jumlahnya yang banyak, sampai-sampai langit menjadi gelap saat ini.
Detik berikutnya mereka meraung turun seperti anak panah. Targetnya adalah tubuh raksasa Xiaoyan. Gurita Void tidak berukuran besar, dan ketika ia meraung ke arah Xiaoyan, meskipun sejumlah besar gurita kehampaan ditampar olehnya, sebagian kecil jarinya masih merangkak di tubuhnya. Segera Xiaoyan merasakan sengatan di kulitnya, dan gelombang aura yang kuat naik dari tubuhnya. Itu mengguncang banyak gurita Void yang menempel di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, bintik-bintik hitam muncul di kulitnya. Ini benar-benar beracun, ucap Xiaoyan, ekspresinya menjadi gelap. Meskipun tubuh fisik Yuan Shen kuat, racun adalah salah satu metode untuk membatasi tubuh keabadian fisik. Untungnya Xiaoyan selalu siap dan membawa pil racun di cincin penyimpanannya. Dengan cepat, Xiaoyan melemparkan ke mulutnya, dan pada saat yang sama dia menggunakan darahnya yang kuat untuk memaksa racun keluar. Xiaoyan tidak berhenti menyerang. Itu karena dia tidak bisa membiarkan Taisu menyadari bahwa racun adalah kelemahannya. Jadi Xiaoyan terus bergerak, membobardir para pejuang Taisu. Jumlah Taisu terlalu banyak, mungkin perlu waktu bagi Xiaoyan untuk membunuh mereka semua. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada puncak gunung. Kemudian mengambil langkah besar dan mendarat tepat di depan puncak gunung. Dengan tangannya yang besar, dia menghancurkan puncak gunung menjadi berkeping-keping. Lalu meraih kerikil besar hanya untuk melemparkannya ke arah ribuan Taisu. Apa yang terjadi berikutnya adalah ledakan keras yang disertai dengan getaran dahsyat. Para komandan Taisu di sisi belakang jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi semenakutkan ini. Batu-batu besar mendesing seperti meteorit. Beberapa prajurit Taisu tidak bisa mengelak. Mereka hanya bisa menerima nasib dijadikan daging cincang. Aksi Xiaoyan langsung membubarkan kelompok Taisu yang awalnya membentuk formasi. Hahaha, ini adalah cara paling ampuh untuk berurusan dengan Taisu bajingan sepertimu, ucap Xiaoyan ketika melihat bahwa efeknya sangat bagus. Meskipun metode ini mungkin tidak terlihat elegan, tetapi efeknya sangat luar biasa. Bahkan pria kuat di alam anyang tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dengan tercengang. Mata mereka terfokus pada satu raksasa yang membantai ribuan Taisu dengan batu besar. Pada saat ini, Xiaoyan berhasil membersihkan racun yang ditinggalkan gurita di tubuhnya. Tetapi gurita kecil itu tidak menyerah dan terus berlari ke arahnya dari segala arah. Aku tidak bisa terus membuang waktu di sini. Aku harus menemukan cara untuk menyelesaikan semua secepat mungkin. Tubuh 100 kaki bukanlah batasnya. Meskipun saat ini aku hanya keabadian fisik bintang 5, sebenarnya terasa sangat mudah untuk membuat tubuhnya menjadi lebih besar lagi. Dan masih ada banyak kekuatan di dalam darah yang belum digunakan, ucap Xiaoyan sambil lari melintasi benua. Mendekati puncak gunung dan menggunakan gunung sebagai benda lempar, dan melemparkannya ke semua prajurit Taisu secara acak. Mempercepat aliran darah, dan menjalankan kemerdian secepat mungkin. Dengan kemauan yang kuat, maka aku bisa meledakkan kekuatan energi darah Yuan Shen, ucap Xiaoyan. Pada saat ini energi putih di tubuhnya meledak. Seluruh kulitnya bersinar dengan cahaya keemasan yang cerah. Detik berikutnya sosok Xiaoyan mengembang lagi dari 100 kaki menjadi 1000 kaki. Setelah itu Xiaoyan menginjakan telapak kakinya, seluruh alam anyang tampak bergetar hebat. Detik berikutnya dia bergegas menuju semua prajurit Taisu dengan sosoknya yang besar. Cepat-cepat, gunakan sinar kepunahan, teriak Kapten Taisu menjadi sangat panik. Ketika sosok Xiaoyan melonjak hingga 1000 kaki, beberapa komandan Taisu sudah bergerak menuju monster void. Mereka tidak berani menunda. Itu karena mereka merasakan ancaman yang kuat. Adapun para tentara Taisu di bawah, mereka hanya bisa menjadi sasaran empuk untuk Xiaoyan. Mereka tidak berani mundur tanpa perintah dari sang komandan. Tentu saja hal ini memiliki hubungan erat dengan kehendak yang ditanamkan dalam pikiran mereka. Sehingga mereka tidak memiliki keraguan bahkan jika dihadapkan dengan hidup dan mati. Pada saat ini di bawah kendali dari beberapa komandan Taisu, monster void di udara akhirnya membuka mulutnya yang besar. Matanya melihat dari atas ke bawah. Mulut besar itu seperti jurang maut, yang cukup membuat orang merasakan menggigil ketakutan hanya dengan melihatnya. Sinar cahaya mulai mengembun dan Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat ini. Bukan karena dia takut pada sinar pemusnahan. Alasan mengapa ekspresinya suram adalah sinar pemusnahan ini bisa menghancurkan dunia. Niat asli Xiaoyan membunuh para prajurit Taisu juga untuk menyelamatkan dunia anyang sebisa mungkin. Meskipun tubuh keabadian fisiknya telah melonjak hingga 1000 kaki, itu masih tidak berarti dibandingkan dengan monster void yang sangat besar. Dan Xiaoyan tidak mempunyai metode untuk menghentikan serangan monster void. Lagi pula ini hanya tiruannya, tidak ada tahanan roh di sisinya. Juga monster void Taisu yang dia kendalikan berada pada tubuh utamanya. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa bergerak maju dengan tiba-tiba. Dalam hal ini hanya ada satu cara, yaitu menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan sinar pemusnahan. Tentu saja sebelum sinar pemusnahan datang,
Xiaoyan tidak lupa untuk menyerang kerumunan Taisu dan kemudian mendobraknya ke tanah dengan keras. Pukulan ini langsung membunuh ribuan prajurit Taisu menjadi berkeping-keping. Level armor yang mereka kenakan masih terlalu rendah dan kekuatan pertahanannya sama sekali tidak cukup untuk menahan serangan Xiaoyan. Komandan Taisu yang berdiri di atas monster void menatap Xiaoyan yang seperti dewa pembunuh. Puluhan ribu Taisu benar-benar seperti semut di depannya, rentan terhadap satu pukulan dan sekarang hanya tersisa ribuan dari mereka. Sialan, dari mana sebenarnya orang kuat ini berasal? Jika situasi ini terus berlanjut, bahkan ribuan dari kita akan dimusnahkan olehnya. Semuanya, tahan sebentar lagi. Bala bantuan sudah dalam perjalanan dan akan segera tiba. Komandan Ding Ho memimpin 10.000 orang dengan pelindung dewa palsu generasi kelima. Selama mereka tiba, kita pasti bisa melenyapkan bajingan ini, ucap seorang komandan Taisu berkata dengan wajah suram. Aku khawatir, kita tidak bisa bertahan sampai bala bantuan datang. Kekuatan bertarung orang ini terlalu menakutkan. Selain itu energi yang terkandung dalam monster void hanya bisa melemparkan sinar pemusnahan paling banyak 2 kali. Jika sinar pemusnahan gagal membunuhnya, dan jika bala bantuan belum tiba, seluruh pasukan kita kemungkinan besar akan musnah di sini. Jawab salah satu komandan lainnya. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya pilihan selain bertarung. Dia sudah menyentuh garis bawah Taisu. Perlakuan semacam ini tidak dapat ditoleransi. Jawab komandan Taisu dengan wajah galak. Dia melihat tubuh besar Xiaoyan. Wajahnya di balik topeng sudah sangat serius. Saat ini ribuan tentara Taisu yang tersisa telah tersebar dan sekarang tidak mungkin untuk membentuk formasi. Lagi pula membentuk formasi secara paksa hanya akan memberi Xiaoyan peluang yang lebih baik untuk menyerang. Dan Xiaoyan akan memiliki serangan yang lebih efektif jika mereka berkumpul bersama. Generasi pertama dari pelindung dewa palsu hanya memiliki 1 kristal merah di dadanya. Meskipun kekuatan pertahanannya kuat, kekuatan tempur Xiaoyan bahkan lebih mencengangkan. Dia membakar kekuatan energi darah di tubuhnya, meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang sangat menakutkan. Lupakan para prajurit Taisu yang hanya mengandalkan pelindung dewa palsu. Bahkan orang kuat di langkah kelima keabadian kaisar pun tidak akan sanggup menahan pukulannya. Komandan Taisu hanya berharap bahwa keadaan Xiaoyan dalam bentuk ini tidak dapat bertahan lama. Setidaknya menurut mereka begitu. Tetapi Xiaoyan mendapati bahwa setelah dia berubah menjadi 1000 kaki, tubuhnya masih memiliki banyak energi darah. Setidaknya dalam kondisinya saat ini, dia tidak merasakan beban yang kuat. Rupanya tubuh raksasa merupakan bagian yang paling menakutkan dari ras Yuanzhen. Jika tubuh ini bisa terus menjadi besar menjadi puluhan ribu kaki atau jutaan kaki, aku khawatir bahkan satu planet pun akan menjadi mainan. Ucap Xiaoyan tidak bisa untuk tidak mengagumi bakat klon Yuanzhen. Prajurit Taisu yang sebelumnya tampak sangat padat itu, sekarang seperti lalat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka fleksibel, mereka tidak memiliki banyak keunggulan dalam kecepatan. Selama reaksinya lambat, Xiaoyan dapat langsung meledakkan ratusan prajurit Taisu sampai mati. Dalam waktu singkat ini, dia sudah membunuh ribuan nyawa. Jumlah mereka menurun secara signifikan. Bahkan pada titik ini keadaan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kembali normal. Dan mata Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya sedikit pun, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada Taisu. Segera telapak tangan raksasanya bersiul, meraih ratusan Taisu dengan 5 jarinya. Saat berikutnya, Xiaoyan meremasnya dengan keras, lalu menghancurkan tubuh mereka sekaligus. Medan pertempuran saat ini hanya bisa digambarkan menjadi hujan darah. Wajah komandan Taisu tampak sangat jelek. Semua prajurit Taisu sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan Xiaoyan. Apa yang dilakukan Xiaoyan adalah pembantaian sepihak. Sejak Taisu memasuki Senshi, situasi semacam ini merupakan pertama kalinya terjadi. Mereka tidak pernah ditekan seperti ini, dan kerugian mereka bahkan lebih parah. Ribuan orang sudah tewas dalam pertempuran, dan bahkan mengharuskan mereka menggunakan kekuatan sinar pemusnahan dari monster void, yang mana akan mengorbankan sumber daya yang amat besar. Mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini cahaya yang terkandung di mulut monster void menjadi semakin kuat. Selama momen persiapan ini, Xiaoyan sudah membunuh banyak prajurit Taisu. Meski tidak setinggi monster void dalam hal ukuran, tubuhnya yang 1000 kaki sudah cukup menutupi langit dan matahari. Tapi pada saat ini serangan brutal Xiaoyan akhirnya berhenti. Itu karena dia bisa merasakan energi kekerasan yang terpancar di langit. Mengikuti pandangannya, terlihat sinar pemusnahan di mulut monster void akhirnya terbentuk sempurna. Itu ditembakkan ke bawah dengan kecepatan tinggi. Semuanya, cepat atur formasi. Ini akan menjadi kesempatan kita untuk menekannya bersama, teriak komandan Taisu. Suaranya bergema di benak setiap tentara Taisu, dan terlihat banyak tokoh yang telah dikalahkan masih membentuk formasi dengan tertib. Segel tangan ribuan orang memadat dengan cepat. Satu demi satu runa misterius terkondensasi di depan semua orang.
dan kemudian berkumpul menuju Xiaoyan satu demi satu. Pada saat ini Xiaoyan tidak mengelak. Sinar pemusnahan menghantamnya dan sulit untuk mengelak dengan tubuhnya yang besar. Terlebih lagi Xiaoyan sendiri tidak berpikir untuk menghindar. Memang mungkin untuk menghindari sinar kepunahan yang akan datang. Tetapi jika demikian, alam Anyang di belakangnya akan hancur. Pada saat yang sama rune misterius mengelilingi Xiaoyan dan kekuatan formasi yang kuat secara langsung membuatnya merasa seolah-olah berada dalam cairan kental. Sehingga seluruh kecepatannya menjadi lambat. Baik itu serangan dari sinar cahaya atau serangan formasi dari ribuan orang. Semuanya mendarat di tubuh Xiaoyan sebagai pusatnya. Aku tidak percaya orang ini masih bisa bertahan. Meskipun kekuatan fisiknya kuat, tidak mungkin baginya untuk melawan kekuatan penghancur dari sinar pemusnahan. Serta formasi roh penyegel void dari ribuan orang. Ucap sang komandan Taisu dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ketika semua serangan membubardir Xiaoyan, gunung-gunung di sekitarnya runtuh dan bahkan tanah di bawahnya retak. Seluruh dunia Anyang tampak bergetar hebat saat ini. Ada suara gemuruh hebat, kemudian diikuti dengan suara memekakan telinga yang menyebar dengan liar. Bahkan para pakar dari dunia Anyang di sisi jauh pun menutupi telinga mereka, menghabiskan semua kekuatannya untuk menahan gelombang kuat yang melanda. Mata mereka memerah, dan banyak sosok memuntahkan darah segar karena tidak tahan dengan tekanannya. Adegan yang menghancurkan bumi ini sepertinya mengumumkan bahwa pertempuran akan segera berakhir. Meskipun mereka terluka, mata mereka masih tertuju pada pertempuran di udara. Itu karena kemenangan atau kekalahan Xiaoyan menjadi penentu bagaimana nasib alam Anyang. Sementara itu, Xin berganti di tempat tubuh utama Xiaoyan. Pada saat ini Bahtera Tabut yang ditumpanginya dan sang ratu akhirnya memasuki kawasan ujung utara. Sejauh mata memandang, hanya ada badai kehampaan yang bergolak. Kita telah mencapai ujung utara. Meskipun bahan dan struktur Bahtera ini telah meningkat pesat dibandingkan Bahtera Tabut asli, jika menghadapi badai kehampaan raksasa atau sesuatu yang lebih kuat, Bahtera ini mungkin tidak dapat mendukungnya. Ucap sang ratu memandangi laut kehampaan yang bergejolak di sekitarnya, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa kehampaan di sini sangat tidak stabil. Bahtera Tabut terus berlayar ke dalamnya. Dalam waktu singkat, sejumlah besar gurita void yang aktif di badai kehampaan mulai muncul. Mereka bergegas menuju Bahtera Tabut dengan gila-gilaan. Kabar baiknya adalah Bahtera Tabut telah didesain ulang dan telah diperkuat di semua aspek. Namun meskipun gurita void ini tidak dapat menembus pertahanan Bahtera Tabut, mereka akan memengaruhi kecepatan dan arah Bahtera sampai batas tertentu. Tentu saja dengan kehadiran sang ratu di sini, Xiaoyan tidak perlu khawatir. Dia bisa merasakan aura kuat yang terpancar darinya. Gurita void yang merangkak di seluruh Bahtera Tabut tiba-tiba menghilang begitu saja. Sejak saat itu tidak ada lagi gurita void yang terlihat. Dalam badai kehampaan ini, Bahtera Tabut tidak bisa stabil. Ia bergoyang ke atas dan ke bawah, seperti perahu tunggal yang terombang-ambing oleh ombak besar dan sepertinya bisa dihancurkan kapan saja. Ketika Xiaoyan datang ke sini untuk pertama kalinya, dia tidak beruntung dan kebetulan menghadapi badai super. Jika saat itu dia tidak bertemu Chang Yuhua untuk memberinya tumpangan, mungkin konsekuensinya akan menjadi bencana. Singkatnya, setelah beberapa saat bergerak maju, pemandangan di depannya adalah semburan guntur hitam yang menderu. Itu adalah kekuatan guntur yang ditinggalkan oleh inti guntur void, yang bahkan masih ada sampai sekarang. Terlihat bahwa itu selalu menjadi sumber langit dan bumi, dan energi yang tersisa masih sangat keterlaluan. Kita tiba di alam bintang patah. Seperti yang dikatakan seorang teman lama, seseorang hanya bisa mencapai kedalaman ujung utara melalui alam bintang patah. Dengan cara ini, masih menjadi masalah untuk menentukan lokasi pastinya. Ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Saat ini dia masih menggunakan klon suci untuk berbicara dengan sang ratu, dan tubuh utamanya selalu dalam keadaan tertutup di kabin Bahtera. Berkelilinglah beberapa kali. Orang itu seharusnya masih di sini, ucap Xiaoyan. Berbicara secara logis, setelah memasuki ujung utara ini, Chang Yuhua akan dapat menemukan keberadaannya. Lagi pula hanya Chang Yuhua dan kelompoknya yang bisa berkeliaran di tempat seperti ini. Tapi setelah datang di alam bintang patah, Xiaoyan belum pernah melihat Bahtera Chang Yuhua. Secara singkat, sang ratu sudah berkeliaran di sekitar beberapa kali, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Jika mereka masih ada, Chang Yuhua seharusnya bisa mengenali Bahtera Tabut. Mungkinkah dia sudah pergi? Gumam Xiaoyan. Tidak ada aura lain di sini. Meskipun ujung utara sangat luas, jalur utamanya adalah daerah sekitarnya. Chang Yuhua biasanya berkeliaran di sekitar area ini untuk mencari harta yang tersapu badai. Sepertinya kita hanya bisa menjelajah sendiri. Ayo pergi ke alam bintang patah, ucap Xiaoyan hanya bisa pasrah. Dari kelihatannya, perjalanan ini tidak akan semulus yang ia bayangkan. Tanpa kemampuan terampil dari Chang Yuhua untuk mengendalikan Bahtera di tengah badai, sekali Xiaoyan menghadapi badai super, itu akan menjadi hal yang sangat berbahaya nantinya.
Tapi sang ratu tidak mengganggu keputusan apapun yang dibuat oleh Xiaoyan. Bahtera Tabut memasuki alam bintang patah seperti yang diperintahkan. Ada banyak alam yang rusak di sini. Juga ada banyak ruang yang terfragmentasi. Itu seperti cermin pecah yang tak terhitung jumlahnya, memantulkan gambar yang berbeda. Hanya saja ini adalah alam atau planet yang pernah benar-benar ada. Xiaoyan tidak segera masuk ke dalam. Arah saat ini tidak diketahui, dan bukan gayanya untuk pergi dengan tergesa-gesa. Karena Chang Yuhua menghilang, kemungkinan besar dia sudah pergi dari sini, dan kemungkinan kedua adalah sesuatu pasti telah terjadi. Xiaoyan datang ke ruang yang hancur di mana inti guntur Void sebelumnya berada. Di sini dia melihat sebuah meteorit berngambang dengan cahaya redup. Segera sosoknya bergerak dan dia mendarat di atas meteorit tersebut. Kemudian Xiaoyan menundukkan kepalanya, melihat permukaan meteorit yang agak datar. Ada beberapa pola runa misterius di atasnya. Kemudian Xiaoyan perlahan naik sampai dia bisa melihat seluruh gambar meteorit itu. Segera Xiaoyan mengeluarkan gulungan dan menggambar pola runa misterius yang dia lihat. Pola runa ini sepertinya menggambarkan sebuah jurang, bukan sesuatu yang terbentuk secara alami, melainkan seperti tulisan dari tangan seseorang, dan ada beberapa aturan yang bisa dilihat sekilas. Setelah Xiaoyan merekamnya di gulungan, sosoknya mendarat kembali ke meteorit tersebut. Dia mengangkat satu kakinya ke atas, lalu dengan keras meledakkan meteorit. Segera meteorit itu hancur berkeping-keping. Ada selip batu giok yang tergelincir di dalamnya. Xiaoyan mengelurkan telapak tangannya menangkap selip batu giok tersebut. Tidak ada informasi khusus di selip batu giok ini. Hanya ada kata Chang yang tertulis di tengahnya, ditinggalkan oleh Chang Yuhua. Meteorit ini ada di luar ruang tempat inti guntur Void berada. Mungkinkah dia sengaja meninggalkannya untukku? Ucap Xiaoyan melihat selip batu giok di tangannya. Itu hanya potongan batu giok sederhana, tanpa ada informasi yang tersisa di dalamnya. Jika itu benar-benar ditinggalkan olehnya, maka orang ini sudah membuat persiapan khusus. Dia meninggalkan selip batu giok ini di meteorit. Penampakan meteoritnya juga sangat aneh, yang mana menunjukkan arah panah ke tempat itu. Ucap Xiaoyan sambil melihat ke sisi ruang perbatasan. Xiaoyan kembali ke Bahtera Tabut. Dia memberitahu ratu apa yang dia pikirkan, dan mengeluarkan gulungan yang menggambar runa misterius pada meteorit. Ini seharusnya menjadi peta jalan. Ucap ratu memiringkan kepalanya sedikit, melihat gulungan yang ditunjukkan Xiaoyan. Mungkinkah dia masuk ke sana? Ucap Xiaoyan bertanya-tanya dengan curiga. Dengan kekuatan Chang Yuhua, dia bahkan tidak berani mendekati tempat inti guntur saat itu. Jadi bagaimana bisa dia pergi di kedalaman ujung utara? Atau mungkin Chang Yuhua sudah meninggalkan wilayah utara ini, karena dia meninggalkan janji di awal. Mungkin karena itulah dia meninggalkan petunjuk ini untuk membimbingnya. Xiaoyan berpikir tidak mungkin meninggalkan petunjuk ini jika itu adalah janji sederhana. Pasti ada sesuatu di dalamnya yang sangat diminati Chang Yuhua, atau Chang Yuhua memiliki obsesi di dalamnya. Semuanya masih tidak diketahui. Tapi sekarang setelah Chang Yuhua memberikan petunjuk, Xiaoyan tidak perlu mencari-cari seperti ayam tanpa kepala. Selanjutnya adalah dia hanya perlu mengikuti arahan yang diberikan oleh Chang Yuhua. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.